Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kasihnya memungkinkan saya dan saudara ada. Sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Pagi hari ini mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini anugerah-Mu yang limpah boleh kami nikmati Tuhan. Pagi hari ini tubuh sehat dan kuat boleh kami alami, boleh ada menjadi bagian hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama buka hati buat firman Allah. Tuhan tolong kami, layakkan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami akan membuka hati kami buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Harapan yang Tak Padam. Dan kita akan membaca bersama di dalam Markus 5 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid yang memerangi diskriminasi dan penindasan kaum kulit hitam pada masanya. Nelson Mandela adalah politisi Afrika Selatan yang akhirnya menjadi presiden pertama kulit hitam pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Nelson Mandela ini menjadi presiden, ia pernah ada di dalam penjara selama lebih kurang 27 tahun. Mengapa ia di penjara? Karena ia berjuang untuk masyarakat kulit hitam di negaranya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 27 tahun ia ada di penjara. 27 tahun ini bukan waktu yang singkat. Tetapi 27 tahun ini tidak membuat harapannya itu padam. Sekalipun ia ada di tengah-tengah penjara. Ia ada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan panjang, ya, juga harapan yang tidak pernah padam, itu pun akhirnya membuahkan hasil pada masanya. Kita tahu bersama, ia adalah presiden kulit hitam pertama yang ada di Afrika Selatan, ya, sekitar tahun 1994 sampai 1999. Di dalam Markus 5 ayat 25 mulai kalau kita membaca sampai ayat yang ke-34, maka kita akan mendapatkan satu kisah di mana ada seorang wanita, ya, perjuangan panjang dari seorang wanita yang menderita pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Wanita itu dianggap najis, ia dikucilkan, ia dijauhi, ya. Kemana-mana dikatakan oleh firman Tuhan, ia sudah berusaha untuk mencari kesembuhan, untuk berobat, namun tidak kunjung sembuh. Alkitab berkata, ya, hartanya habis hanya untuk mencari kesembuhan, namun tidak ada hasil. Bahkan kondisinya semakin memburuk, semakin parah. 12 tahun tidak melihat adanya perubahan. 12 tahun tidak melihat hasil yang jauh lebih baik seperti yang ia harapkan. Seharusnya itu bisa mematikan pengharapannya. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kali ia bangun, ia berharap ada perubahan, ada mujizat. Namun yang ia dapatkan tidaklah seperti ini. Ya, pengharapannya, kerinduannya untuk sembuh
selama 12 tahun itu tidak ia lihat. Namun sekali lagi, waktu yang panjang itu tidak memadamkan harapannya, tidak mematahkan semangatnya, ya. Untuk ia apa? Untuk ia mengalami sesuatu yang jauh lebih baik, untuk ia mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini terbukti lewat perkataan dan keyakinan juga tindakannya saat ia melihat Yesus. Dikatakan tadi di dalam Markus 5 ayat yang ke-28, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 12 tahun masa panjang penantiannya akhirnya membuahkan hasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah ada, bahkan kita sementara ada di posisi seperti wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan ini, ya. Telah sekian lama kita ada di dalam pergumulan yang tidak kunjung selesai, ya. Ada rasa jenuh mungkin kita alami, ada rasa kecewa, ada rasa lelah, ya. Bahkan mungkin ada rasa putus asa, ya. Namun justru di tengah-tengah kondisi yang seperti inilah iman kita, keyakinan kita memiliki peranan yang sangat penting, ya. Jangan biarkan harapanmu menjadi padam. Jangan biarkan harapanmu menjadi mati. Jangan biarkan harapanmu menjadi hilang tanpa jejak. Hingga saatnya kita akan melihat ada perubahan, ada jawaban doa atas pergumulan kita selama ini. Karena Tuhan memiliki perhitungan waktu yang terbaik. Karena Dia Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Tuhan, sekalipun Tuhan seolah-olah kami tidak melihat adanya jawaban, seolah-olah Tuhan kami tidak melihat pertolongan, tetapi Tuhan penantian panjang kami menjadi iman kami Tuhan, menjadi keyakinan kami bahwa kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami tidak akan membiarkan harapan kami menjadi padam sekalipun sekian lamanya kami ada di dalam pergumulan, kami ada di tengah-tengah pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, pimpin kami, dan berkati kami Tuhan. Tolong supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.